Baik, alhamdulillah adik-adik sekalian, kita berjumpa lagi di praktikum Voice Data di bab mengenai form lebih lanjut. Kita membahas kali ini adalah mengenai subform. Nah, subform itu berarti form di dalam form. Ya, form di dalam form. Ini Anda bisa lihat contohnya. Ada subform ya di dalamnya ini ya berupa form sebetulnya ya di kode VCD, judul, harga sewa, tanggal pinjam dan kembali ini adalah form juga. Kemudian ada form induk, yaitu anggota. Nah, kita mencoba mengimplementasikan subform, ya. Jadi kayak penjualan lah ya, sistem informasi penjualan. Di kasir itu kan ada satu anggota, itu ada membeli beberapa item barang. Nah, item barangnya itu akan masuk ke dalam subformnya ini. Ya, ke dalam subformnya. Kemudian bila mana berhasil, nah bila mana sudah selesai, ya, ini klik simpan data. Nanti dia akan riset kembali, datanya menjadi kosong. Ya, atau memulai lagi data baru lagi. Gitu ya. Nah, ini namanya subform. Nah, kita mempraktekkan di sini, saya akan mencoba langsung mempraktekkan. Anda bisa lihat di sini ada database buku ya, database perpustakaan ya. Database perpustakaan itu ada tabel anggota, ada tabel pinjam, dan ada tabel VCD. Di mana relationship-nya ini harus Anda buat ya. Jadi kalau misalnya Anda belum membuat relationship, ya nggak bisa subformnya. Saya akan langsung praktekkan. Ini saya sudah punya tabel anggota ya. Desain tabelnya adalah ini ya, nomor anggota, nama, kemudian alamat. Kemudian berikutnya di VCD, ya, di VCD itu ada kode VCD, ada judul, ada harga sewa. Rawat ini mengenai peminjaman VCD ya, alat. Kalau yang perpusnya nanti di tugasnya ya. Jadi ini peminjaman VCD. Dia ada tabel anggota dan tabel barang yang mau dipinjam. Kemudian kita siapkan satu tabel transaksi, tabel pinjam. Isi datanya adalah nomor anggota, kode VCD, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan simpan. Simpan ini nanti khusus yang simpan itu tipe datanya Anda pilih yes no. Tujuannya adalah nantinya kita akan membuat data itu kapan ditampilkan, kapan kita hidden. Jadi kalau nanti pas posisinya itu menambah, itu nanti simpannya itu adalah no atau nol. Tapi kalau nanti sudah posisinya kita sudah menekan tombol simpan, maka simpannya kita set yes atau 1. Nanti dia akan hilang dan kita nantinya bisa melihat data formnya itu yang di subformnya kosong. Ya. Jadi saya ulangi lagi, skenario-nya adalah misalnya ada salah satu anggota yang meminjam VCD ya. Nomor anggota 1 namanya Tony, di sini dia pinjam kode VCD-nya 001, judulnya itu contohnya ya, dalam kubur, nanti harga sewanya akan otomatis ya. Tinggal kita isikan tanggal pinjam dan tanggal kembalinya. Kemudian kita ketikkan 002 langsung otomatis keluar judul harga sewanya. Kita tinggal isikan tanggal pinjam dan tanggal kembali. Bila mana sudah dirasa cukup ya, atau sudah memang Tony ini hanya meminjam 2 VCD, maka klik simpan.
Nah, data yang ada di subformnya ini akan kita hide, ya, tidak kita munculkan lagi. Nanti dia bisa meminjam kode visit yang, ya, itu ceritanya. Oke. Kemudian Anda lihat, Anda pastikan di relationship Anda sudah memastikan relasinya benar, ya, antara nomor anggota di tabel pinjam dan nomor anggota di tabel anggota, kode visit di tabel pinjam dan kode visit di tabel visit. Ini sudah langsung relasi seperti ini, ya. Pastikan sudah Anda setting di relationship. Berikutnya Anda membuat form, ya, membuat form. Perhatikan formnya, ya. Yang saya munculkan di induknya itu adalah anggota. Saya bisa tuliskan di situ nomor anggota, ya, saya geser, ya, yang nantinya saya pilih yang saya munculkan di form, ya, nomor anggota, nama, alamat misalnya. Kemudian berikutnya tadi kan ada kode VCD, ya. Nah, kode VCD ini kan ngambilnya dari mana? Apakah di tabel VCD ataupun tabel pinjam? Nah, kita ambil di tabel pinjam, khusus yang kode VCD. Ya, kode VCD itu kita ambilkan dari kode VCD-nya tabel pinjam, sedangkan nama dan harga sewanya kita ambil dari tabel VCD, ya. Di judul sama harga sewanya kita ambil di tabel VCD. Kemudian kita munculkan lagi, kita isi tanggal pinjamnya saja lah, ya, tanggal pinjamnya saja. Simpannya nggak perlu, kita next saja. Nah, nanti kira-kira keluarnya seperti ini, ya. Nanti formnya, form with subform, ya, dia otomatis akan membuatkan subform, ya. Kalau kita menggabungkan beberapa tabel jadikan satu form, dia otomatis akan membuatkan subform. Next saja, kita pilih yang datasheet. Nah, kita namakan anggota subformnya pinjam subform, boleh, ya. Lalu kita finish. Oke, ini kita tutup dulu, ya, yang buka-buka ini tabelnya supaya nanti bisa di running. Oke, kita coba running dulu. Nah, hasilnya seperti ini, ya. Tapi kita desain lebih baik lagi. Ini kita lebarkan ini supaya nantinya kita bisa melihat keseluruhan subform. Kita lebarkan subformnya. Terlalu lebar, ya. Ini aja. Oke, kita coba pastikan. Run dulu. Nah, ini kan sudah muncul. Ini contohnya gini, ya. Kode VCD-nya A00, A01, ya. Begitu kita pindah baris, nanti A01 langsung ketahuan judulnya James Bond, harga sewanya 1.000, tanggal pinjamnya nanti tinggal kita isi. Tanggal sekarang. Nah, kemudian Jonathan pinjam lagi yang A03. Ya, yaitu Pacific Rim. Harga sewanya 3.000. Ini tanggal sewanya hari ini. Nah, nanti ada tombol simpannya di sini, ya. Ada tombol simpannya. Nah, nanti dia akan mengupdate data, ya. Mengupdate data yang ada di sini itu akan hilang, ya, akan di hidden, ya. Nah, sebelumnya kita lihat dulu di tabel pinjam. Di tabel pinjam itu nanti Anda bisa lihat Jonathan nomor anggotanya itu 124, ya, ini, ya.
kemudian dia pinjam A01. A01 itu adalah James Bond, kemudian dia juga pinjam A03. A03 tadi adalah Pacific Rim. Ya. Jadi tabel pinjam seperti itu, cuma di sini karena kita nggak milih tanggal kembalinya di kosongnya aja, karena itu nanti di aplikasi tanggal kembali. Ini tanggal pinjamnya muncul ya, sesuai yang kita isikan tadi. Kemudian simpannya masih 0. Ya, simpannya masih 0. Ya. Oke, setelah itu kita redesign kembali. Kita tambahkan tombol simpan yang melakukan eksekusi dari sebuah query ya. Query-nya itu di bawahnya ini. Begitu nanti dia menekan tombol simpan, dia menjalankan query ini. Update pinjam, set simpan sama dengan yes, where simpan sama dengan no. Ya. Jadi simpannya itu yang sebelumnya flag-nya no, sekarang di set yes. Gunanya apa? Nanti kita akan coba lihat ya. Ini saya copy. Saya akan masukkan ke sebuah query ya. Saya buat query. Saya buat query design aja. Query design, ini saya close. Saya modenya SQL View. Nah, ini kita pastekan aja di sini ya. Berarti di sini mengupdate tabel pinjam pada kolom simpan saya set yes, di mana simpan itu sama dengan no. Nah, ini kita simpan dengan nama, kalau kita lihat tadi contohnya, simpan data. Ya. Query-nya simpan data. Oke ya, sudah masuk di query, grupnya query, kita balik lagi ke desainnya ini. Ya, desainnya ini kita tambahkan sebuah button. Ya, button. Kita klik, muncul wizard-nya. Pilih yang miscellaneous, pilih run query ya. Action-nya run query, next. Query-nya cuma simpan data, next saja. Kemudian tombol query-nya atau tombol button-nya kita ganti jadi simpan. Ya, next. Kita namakan CMD simpan ya. Tombolnya kita namakan CMD simpan, kita finish. Oke ya, ini begitu saya run. Nah, ini begitu klik simpan, keluar seperti ini ya. Dia akan menjalankan query tadi ya, update simpan tadi itu. Maaf, update pinjam, set simpan sama dengan yes, where simpan sama dengan no. Nah, ini tinggal di yes saja ya. Anda yakin ini memodifikasi karena dia memang perintahnya update. Ada dua yang diupdate ya, yes. Nah, tapi kok nggak ada action apa-apa di sini, tapi kita lihat dulu di tabel pinjam. Nah, ini sudah tercentang, ya. Berarti ini modenya sudah yes, atau 1. Oke. Nah, kita redesign kembali, ini ya, redesign kembali subformnya, ya, dengan cara klik yang paling pojok ini subformnya ya. Perhatikan mouse saya ya, klik yang paling pojok kiri atas, Anda lihat di propertinya, properti sheet sebelah kanan. Ya, ini belum ya. Nah, ini ya. Ini. Lihat yang record source. Ya, ketika Anda sudah ngeklik yang pojok kiri atasnya si subform, dia akan muncul record source. Nah, record source ini bisa kita edit. Ya, editnya menggunakan SQL View. Nah, kita tambahi query-nya, where yang kita munculkan simpan sama dengan no saja ya, di tabel pinjam ya. Berarti pinjam titik simpan. Yang no saja ya. Kalau yang sudah tersimpan nggak perlu dimunculkan.
Ya, ini kita simpan, kita close, kita coba jalankan lagi. Nah, ini kan hilang ya. Nah, sekarang Jonathan pinjam lagi. Pinjam A02 dan pinjam A04. Transformer dan upinan. Ipin ya. Tanggal pinjamnya saya set hari ini. Nah, kemudian klik ini geser dulu ya, kemudian klik simpan. Yes. Nah, ini mengapa nggak refresh? Nah, berarti kita butuh refresh. Kita butuh refresh halaman ini ya, yaitu simpan, tidak menjalankan query saja, tapi sekaligus refresh. Bagaimana caranya? Kita redesign lagi. Nah, kita redesign lagi. Di bagian tombol, bagian properti ya, Anda klik yang tombol simpan di bagian event, pilih yang on click, dan pilih yang event prosedur, dan Anda bisa lihat di ini pojok paling kanan ini kan ada titik-titik ini, bisa Anda klik, dia akan menuju ke makro, Ya, menuju ke makro, Anda lihat di ini ya, menu refresh-nya itu ini. Ya. Anda tinggal copy, tapi Anda pastikan tombolnya itu adalah namanya CMD simpan. Ya. Tadi kan sudah Anda namakan CMD simpan ya. Nah, ini Anda copy paste, Anda masukkan ke sini. Nah, Anda bisa perhatikan di sini. Ya. Nah, ini harus sama gitu ya. Antara yang saya blok ini harus sama. Nah, kemudian dia juga menjalankan query simpan data. Oke ya, kemudian kita save. Yes. Kita balik lagi ke akses, kita jalankan. Sekarang bukan Jonathan yang pinjam, Agus yang pinjam ya. A01 dan A02 yang pinjam. Ya, ini bisa kita lihat. Antara judul dan ini nggak bisa bisa diganti ya. Oke, setelah itu kita simpan. Nah, dia akan refresh, dia akan hilang. Jadi seakan-akan data sudah berhasil masuk. Ya, caranya adalah Anda tinggal copy paste ini, Anda sesuaikan saja nama query-nya, ya, kemudian nama tombolnya di sini. Ya, itu aja sih. Ini refresh. Atau ini saya, ya, sebetulnya yang paling penting itu cuma ini saja, yang tulisan hitam ini ya, itu mode refresh-nya ya. Kita coba hilangkan dulu aja, barangkali bisa. Ini kita hilangkan. Nah, ini ya. Oke. Kita kembali lagi ke aksesnya. Ya, kita close dulu. Memastikan jalan. Oke. Agus sekarang pinjam yang A03 sama A04. Ya. Dia pinjam hari ini. Kemudian kita simpan. Kalau dia tidak bisa ya, error. Harus Anda lengkapi sampai ini ya. Nah, ini harus Anda lengkapi, Anda tinggal sesuaikan
nama prosedurnya ini ya, dengan yang ada di sini ya. Ini juga memanggil query datanya. Nah, itu ya. Pada Microsoft Access yang lama ini sudah muncul otomatis, ini sampai ini, kecuali yang tanda hitam ini nggak muncul. Ya, di versi Access yang agak lama, itu muncul otomatis code-nya. Nah, ini tinggal ditambah ini kalau versi Access yang lama. Yang terbaru ini nggak muncul, tinggal Anda copy, Anda masukkan ke tombol Anda untuk refresh. Oke, adik-adik sekalian, berikutnya adalah tugas Anda ya, tugas Anda merealisasikan subform pada database perpustakaan ya, di mana Anda lihat sama ya antara tabel buku, pinjam, dan mahasiswa, tapi di situ ketambahan simpan. Nah, Anda praktekkan sesuai dengan apa yang sudah saya contohkan tadi ya. Mahasiswa bisa meminjam beberapa buku. Kemudian ketika klik tombol simpan, nah dia refresh, dia mengupdate simpan sama dengan yes. Tapi yang kita munculkan itu adalah simpan sama dengan no ya, yang di step yang sebelumnya ya. Oke, itu adik-adik sekalian penjelasan saya mengenai praktikum subquery.